Kadang-kadang galak, iya, kadang-kadang Mbak. Kalau kebangetan saya marah baru. Tapi kalau enggak ya selesai saya. Jadi kalau saya sekali marah, jangan takut nanti setelah itu selesai. Saya ingin menyampaikan kenapa? Karena banyak sekali di luar sana yang butuh bantuan. Itu yang saya rawat, itu orang gila itu ada yang dari NTT, ada yang dari Sumatera. Jadi bukan hanya Jawa Timur. Kenapa tahu? Setelah sembuh kita pulangkan. Kita bisa efisien di kantor ini. Maka itu bisa kita bantukan untuk nolong orang lain. Tadi saya sempat kaget, 1,3 triliun untuk data. Waduh mati saya bilang itu. Kalau kita tidak hati-hati. Karena bukan itu uang besar sekali 1,3 triliun itu. Enggak usah khawatir, kalau kita niat kita baik, Tuhan itu tidak akan menutup mata. Pasti Tuhan juga akan bantu kita. Mungkin tidak kita langsung, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Jadi enggak usah khawatir. Saat nutup Doli betapa beratnya itu saya. Sudah diancam dibunuh. Tiap sore itu ada ular datang ke rumah. Belum lang polisi di depan rumah itu. Bu, rumahnya kebakaran, kita keluar nggak apa-apa. Tapi coba sekarang betapa saya kemarin dituntut, ada warga di situ nuntut 1 triliun. Dan kues aku melok aja 1 triliun duit dari mana gitu. Tapi ternyata yang bela tuh orang Doli semua. Mereka masuk ke pengadilan semua. Bapak Ibu kalau tahu sekarang orang Doli betapa bahagianya mereka. Yang dulu tidak pernah mereka rasakan kebebasan itu. Anak-anak dulu jam 5 sore harus masuk rumah. Sekarang mereka bisa bermain, bisa belajar. Jadi coba bayangkan kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Insya Allah itu akan kembali kepada kita. Gak usah takut penyenengan. Ayo mari kita sama-sama. Gaya belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, ancaman baru? Ditulis Dian Pras di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Gaya belusukan Menteri Sosial atau Mensos Ibu Tri Risma hari ini ke bantaran Kali Ciliwung, mengunjungi permukiman kumuh di bawah kolong jembatan di sekitar kantor, mengunjungi kawasan kumuh kolong tol Gedung Panjang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Pusat, dan menyapa gelandangan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di jalur pedestrian di Jalan MH Tamrin. Rupanya mengundang kegalauan berbagai pihak. Warganet pun berteriak, ini menteri rasa wali kota. Bukan hanya warganet yang senewen, beberapa tokoh politik pun tak ketinggalan. Sebut saja Bung Fadlizon, Hidayat Nur Wahid, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrat Mujiono, anggota fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Oman Rohman Rakinda, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Fakri Hamzah, termasuk Denny Darko yang mendadak meramal soal nasib Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Saya cukup tergelitik akan kata-kata Menteri Rasa Wali Kota. Tunggu dulu, tetapi bagusan mana sih? Menteri Rasa Wali Kota atau Gubernur Rasa Presiden? Gubernur DKI Rasa Presiden. Memang cukup aneh melihat reaksi belusukan Bu Risma hari ini kok dipermasalahkan sedemikian heboh dan viral. Apalagi bagi pembenci pemerintah, tak ada bagusnya belusukan model begitu. Padahal semakin banyak pejabat pemerintahan yang baik dan peduli kepada rakyat, bukankah rakyat juga yang diuntungkan? Negara Indonesia yang demikian luas dengan berbagai persoalannya tak akan mungkin mampu diselesaikan oleh 1 atau 2 orang saja. Jadi,
Dengan metode blusukan, saya pikir artinya Bu Risma hari ini sudah menunjukkan bahwa dirinya langsung mempraktekkan apa yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang menteri sosial. Jabatan yang jelasnya dekat dengan permasalahan sosial semacam itu, bukan? Bagaimana nggak, guys? Yang mengagetkan adalah dengan reaksi komentar semua pihak, termasuk dari para tokoh publik politisi, soal gaya blusukan Bu Risma hari ini. Gaya blusukan yang seakan tabu, dan Bu Risma seolah menjadi ancaman yang akan menggeser para tokoh-tokoh idola. Katanya, blusukan model begini erat dengan pencitraan. Blusukan kok bawa wartawan terus diekspos ke semua media? Katanya. Sebetulnya apa yang salah dengan yang namanya pencitraan? Namanya juga pejabat publik. Itulah prinsip simbiosis mutualisme bagi pejabat dan wartawan. Wartawan toh untung juga bila pejabat publik itu menjual untuk diberitakan. Masa iya wartawan mau ikut saya yang sedang blusukan cari sayuran di pasar? Kan tidak mungkin. Wong saya bukan pejabat. Lagi pula, gaya blusukan Bu Risma hari ini masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi Kementerian Sosial. Yang aneh tuh bila Bu Risma sebagai Mensos belusukan ke markas Kopassus mengecek kesiapan prajurit atau ke markas Brimob mengecek kesiapan pasukan Polri. Atau yang lebih aneh lagi, bila Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan belusukan ke kawasan kumuh kolong jembatan Gedung Panjang. Ayo coba ngapain dia, Pak Prabowo ke sana? Ya, apa mau dikata, memang menjadi pejabat publik era sekarang ini harus siap mental ekstra. Semua tindakannya menjadi sorotan baik reaksi positif dan reaksi negatif. Semua serba keliru dan perlu dikomentari, macam cerita ayah, anak, dan keledai. Bila kerja di kantor terus saja tidak pernah keluar, nanti dibilang pejabat tidak punya empati, tidak mengecek kondisi lapangan. Percaya saja apa kata laporan anak buahnya. Blusukan keliling melihat lapangan dibilang pencitraan, apalagi untuk pejabat level nasional, pastinya sorotan semakin kuat. Langsung dikaitkan dengan pilkada, dan lebih jauh lagi dengan pilpres. Walah, rumit banget. Entahlah, jauh di lubuk hati sebagai rakyat jelata, setidaknya saya percaya dan optimis bahwa Ibu Menteri Sosial, Tri Risma hari ini akan berupaya sebaik mungkin untuk mengabdi kepada negara lewat jabatan barunya ini. Karena sifat keibuan, rasa empati dan melindungi orang susah tampaknya cocok di Departemen Sosial. Mungkin akan ada hambatan atau kekurangan, tetapi setidaknya saya pribadi yakin bahwa Bu Risma hari ini bukan tipikal birokrat yang berbau korupsi dan bahkan bisa dibilang cukup berintegritas. Jadi, hal yang wajar bila Bu Risma masih menunjukkan sisi kelemahannya, yaitu melakukan mikromanajemen atau melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil yang sebenarnya bisa dilakukan oleh bawahannya. Jujur, siapa juga sosok yang paling sempurna di dunia, yang diberi amanah jabatan sontak langsung paham dan mengerti. Semua orang tampaknya perlu belajar dan belajar untuk tahu apa yang harus diperbuat lewat jabatannya. Saya selalu berharap yang terbaik buat beliau, sosok yang setidaknya tetap membuat saya tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur, menuju Indonesia Maju.